kecil di antara sunyi, menuntun pada cita yang tak terbayangkan. Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih, penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat.
Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga universitas terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di universitas terbuka, tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Oke, baik. Selamat siang, rekan semuanya. Kalau saya jelas tidak? Kalau saya jelas ya, Bu? Ya. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Syukur pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, hidayahnya kita bisa berkumpul pada kegiatan yang sangat seru pada siang hari ini, rekan semuanya. Sebelum kita ke acara inti, akan ada sambutan. Oke, baik. Terima kasih. Informasinya. Sekarang jelas tidak, Mas? Oke, sebelum ke acara inti, kan akan ada sambutan dari Kepala Program Studi Sosiologi dari Bu Nur Hayati SPDMA. Apakah sudah dikasih Ibu? Suara saya tidak jelas? Nggak jelas Ibu? Oke, boleh. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Rafli. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih atas acaranya pada siang hari ini. Yang sebelumnya, yang terhormat kepada para dosen di Prodi Sosiologi, kemudian juga yang kami hormati juga kepada Mas Syan Suja sebagai narasumber pada siang hari ini. Terima kasih. Kemudian yang kami banggakan adalah teman-teman dari program studi sosiologi, baik yang masih kuliah ataupun yang sudah alumni, karena beberapa saya melihat ada beberapa alumni yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Ini adalah kegiatan sharing session untuk yang pertama kali kita adakan, yaitu untuk mendekatkan kepada prodi ya, alumni-alumni ini nanti
mereka akan sharing kegiatan mereka misalnya ketika kuliah, kemudian juga ketika sekarang ini mereka sudah bekerja akan sharing seperti apa, kemudian bagaimana tips and triknya mereka juga nanti akan di-share begitu ya, karena ini adalah yang sesi pertama sehingga kami harapkan ini adalah kegiatan menjadi kegiatan yang menarik. Nanti teman-teman juga yang dari alumni yang lain, kemudian mahasiswa ikut terlibat pada kegiatan pada siang hari ini. Kemudian pada siang hari ini Mas Yuja nanti juga Shan akan bercerita tentang pengalamannya berkaitan misalnya dari kegiatan ISMA waktu itu, kemudian kegiatan pada sekarang ini kayak gitu ya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Mas Shan bisa bermanfaat, bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman mahasiswa sekalian atau misalnya teman-teman alumni pengalamannya bisa diserap dan bisa dimanfaatkan nantinya gitu ya. Dan semoga kegiatan pada siang hari ini karena ini adalah sesi pertama, semoga kegiatan ini berhasil dan semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja Mas Rafli yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Kaprodi, Ibu Nur Hayati SPDMA atas sambutannya. Oke, baik teman-teman, selamat datang di kegiatan kita siang hari ini, di mana kita akan ada sharing session bersama alumni. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Kenalin, saya Rafael Fiandi. Kebetulan saat ini saya juga sedang menempuh studi sosiologi di semester 7. Nah, siang ini saya bakal nemenin teman-teman semua sebagai moderator untuk ngobrol santai dan pastinya juga penuh insight dan daging gitu ya. Karena narasumber yang kita hadirkan sekarang juga bukan seorang biasa, gitu, seorang yang luar biasa, teman-teman. Ya. Teman-teman, tema kita hari ini itu menarik banget ya. Berani bermimpi global dari sosiologi UT ke dunia global. Seringkali ada stigma atau insecurity di kita, bisa nggak ya mahasiswa jarak jauh atau kayak kita di UT itu bersaing di kancah internasional, padahal kalau kita coba bedah gitu kan dari berbagai fenomena sosial, pemerintahan maupun masyarakat, menggunakan kacamata sosiologi, mobilitas lintas negara dan adaptasi budaya itu adalah hal yang sangat lekat dengan kajian kita sehari-hari. Artinya kita secara keilmuan kita itu sangat siap teman-teman. Nah, untuk membuktikan hal itu, hari ini kita nggak cuma bicara teori, kita akan dengar langsung testimoni gitu ya dan pengalaman hidup dari sosok yang sudah mematahkan keraguan tersebut gitu ya. Langsung saja mungkin kita sapa, ini dia narasumber kita yang biasa, ada Kak Shan Syuja Adiwinata Esos. Halo Kak Shan, apakah suara saya terdengar? Halo, selamat siang Mas Rafli. Terima kasih banyak. Oke, Sudah terdengar ya? lumayan terdengar Mas, agak dinaikin lagi mungkin ya intonasi suaranya. Jadi saya udah begini udah lebih aman, Mas. Nah, lebih aman, oke. Oke. Ya, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, beliau itu adalah alumni, salah satu alumni kebanggaan dari prodi kita tercinta ya, sosiologi di FISIP UT yang sukses menjadi award ISMA 2023 ya Mas ya. Betul. Ya, nah, Kashan ini tuh bukti nyata bahwa sistem belajar mandiri di UT itu justru bisa membentuk mental tangguh dan kemandirian yang sangat dibutuhkan buat survive di lingkungan global. Nah, oke, terima kasih banyak ya Kak, udah mau menyempatkan waktunya. Oke, mungkin sambil mempersingkat waktu, teman-teman, kita mau perkenalan dulu mungkin dari Kashan kepada teman-teman. Baik, terima kasih Mas Rafli. Izin ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi ya dengan teman-teman semua di sini. Mungkin kalau aku di sini nyantai aja gitu ya, apa namanya? Kita aku nggak akan formal banget gitu. Izin memperkenalkan diri, namaku Syamsuja Adiwinata. Aku adalah alumni dari program studi sosiologi UT, masuk di tahun 2020 dan lulus di tahun 2024. Jadi aku adalah salah satu penerima beasiswa dari LPD dari Kemdikbudristek ya pada saat itu namanya, yaitu dalam bentuk program ISMA sebagai bagian dari program Kampus Merdeka ke Korea University Korea Selatan. Singkatnya begitu, terima kasih. Saya over lagi ke Mas Rafli. Oke, teman-teman mungkin tadi udah dikenalkan juga ya, Kak Shan tuh sebelumnya penerima beasiswa award ISMA ya. Iya, Ya, betul. tahun 2023. Nah, mungkin nggak cuma saya, mungkin teman-teman juga udah penasaran nih Kak.
Yang pertama tuh nggak cuma soal tips lolos berkas ISMA mungkinnya atau cara seleksi masuk ISMA, tapi kita juga pengen dengar gimana sih proses adaptasi sosial di sana gitu ya. Apakah ilmu sosiologi yang dipelajari di UT gitu kan oleh Kak Shen tuh ngebantu Kak Shen dalam menghadapi terutama mungkin culture shock ya gitu kan, atau saat berinteraksi dengan masyarakat global tuh bagaimana Kak Shen? Oke, mungkin aku akan ini ya kaitkan sedikit dengan apa teori-teori sosiologi yang aku pelajari gitu. Jadi apa namanya? Kalau untuk pengalaman ya, pengalaman global, menurutku itu eh, sosiologi itu sangat apa ya, sangat bisa membantu kita untuk beradaptasi dengan eh, apa masyarakat lain yang lain gitu, secara sosiokultural. Karena em, dari sosiologi itu kita mempelajari bagaimana cara kerja masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan apa namanya perbedaan budaya dan atau perbedaan fenomena sosial gitu dengan kita itu apa ya sudah bisa kita pahami dari apa yang kita pelajari di sosiologi gitu. Jadi eh, lebih apa ya lebih jadi kesannya adalah ilmu sosiologi itu bisa membantu kita untuk lebih beradaptasi kepada budaya sosiokultural baru gitu. Nah, setelah itu untuk apa namanya untuk pengalamanku pribadi gitu loh. Jadi eh, aku melihatnya dari eh, apa analisis perilaku orang di kesehariannya seperti apa itu eh, bisa aku sambungkan dengan apa namanya dengan teori-teori yang aku pelajari di sosiologi. Jadi aku bisa paham kenapa mereka mereka bertindak seperti itu dan apa namanya dan bagaimana uh, pola apa namanya bagaimana aku bisa beradaptasi dengan kebudayaan dan apa sosial dan kultural yang ada. Kurang lebihnya begitu, Mas Rafli. Oke, menarik juga ya Mas ya. Jadi sebenarnya Iya, sebenarnya salah satu jawaban gitu kan, karena mungkin kemarin kan Mas sendiri tahu bahwa sosiologi itu kan digadang-gadang bakal ditutup pemerintah gitu kan ya. Nah ternyata dari informasi yang Kak Shen berikan, mungkin teman-teman yang baru masuk sosiologi dan merasa wah kayaknya saya salah jurusan nih, ternyata enggak tuh teman-teman. Malah mungkin sosiologi itu lebih enak ketika kita bisa tahu gitu ya sebelum kita masuk ke masyarakatnya tuh, oh kita ibaratnya adaptasinya tuh nggak bakal lama ya mas ya, karena kita mempelajari iya. juga kan itu di sosiologi itu beberapa teori-teori yang relevan dan bisa dikorelasikan dengan kehidupan sehari-hari. Nah mungkin mengilas balik ketika Mas Yan sebagai mahasiswa itu dulu tuh Mas Yan tuh kesibukannya apa selain sebagai mahasiswa kalau boleh tahu? Oke, baik. Terima kasih, Mas Rafli. Jadi dulu itu aku itu sewaktu masih menjadi mahasiswa itu sambil freelancean gitu. Jadi dulu ya macam-macam gitu loh, karena apa namanya pada saat itu adalah eh, aku kuliah itu di zaman awal-awal COVID kan ya. COVID itu ya banyak apa namanya banyak apanya ya banyakkan orang yang nggak bisa berkegiatan di luar karena pandemi gitu Iya ya. pandemi PSBB ya Nah, zaman itu. jadi pada saat itu sambil kerja sorry sambil kuliah gitu aku pada saat itu adalah kesibukannya adalah belajar eh, produksi musik gitu produksi musik sebagai apa jadi terus apa mempelajari itu terus freelance gitu untuk eh, bikin apa jasa penyedia kayak bikin apa soundtrack gitu apa jadi kayak Mixing misalkan untuk mixing mastering gitu ya mas. ya mixing mastering gitu juga itu juga bagian dari produksi kan ya. Jadi apa namanya freelance untuk bikin soundtrack itu untuk misalkan untuk karaoke untuk apa background music atau sempat juga pernah dapat kerjaan scoring scoring film gitu. Nah, habis itu selain itu coba apa namanya sempat kerja jadi ini juga gitu, sempat kerja jadi IO juga apa jadi IO untuk beberapa beberapa event-event gitu ya. Eh, nah,
kurang lebihnya gitu sih, apa kesibukan gitu ya. Kalau kesibukannya selama kuliah gitu kayak apa pada saat itu tuh belum ada apa full time job gitu, pekerjaan yang Oke. full time. Jadi masih freelance freelance aja. Oke, berarti waktu itu masih zaman kurla berarti ya Mas ya. Kurla tuh Iya, tahun kita masih 2 minggu ya Mas. iya betul. Sekarang Tutor kita tuh udah masih dua seminggu Mas. minggu. Aduh. Kurikulum lama ya. Iya, tapi itu selama kesibukan itu kan apalagi freelance tuh kita nggak bisa nentuin ya. Kalau misalnya kita kan Iya, kerja kantoran ataupun kerja yang pasti itu kan udah ada tuh dari jam berapa iya sampai jam berapa betul. kita bisa ngebagi waktunya tuh enak gitu kan ya. Mm, Tapi kalau freelance seperti Mas nih mungkin dan mungkin nggak cuma Mas San juga gitu kan banyak Mas Sote juga yang kerja freelance sambil kuliah itu tuh ngebagi waktunya biasanya Mas tuh gimana? Dalam dulu kan berarti kita asumsikannya dulu gitu ya. Tuh tahun itu kan 2 minggu. iya. Nah dalam 2 minggu itu tuh Mas tuh membagi waktunya kayak gimana kalau boleh tahu? Nah, kalau dulu itu mungkin plus minus ya. Kalau freelance itu kalau lagi banyak ya apa nggak apa namanya sedikit gitu waktu untuk kita nyempetin kuliah. Tapi kalau misalkan lagi dikit itu waktunya lebih renggang lah ya untuk apa disempatkan untuk kuliah. Tapi kalau aku pribadi dulu itu kalau misalkan dari apa ngerjain freelance adalah apa namanya eh, aku itu kebut di ngebut untuk kerjain semuanya di 2 hari pertama di sesi tuton gitu. Apa namanya pokoknya jadi kayak tergantung gitu misalkan di apa di sesi satu eh, itu kan 2 minggu ya, sesi satu 2 minggu waktunya, pokoknya di 2 hari pertama itu harus sudah selesai jadi kayak 4 hari apa 4 mata kuliah, 3 apa misalkan ada 7 mata kuliah gitu, hari pertama 4, hari kedua 3 gitu. Atau kalau misalkan ada apa namanya kalau misalkan proyek lagi rame itu aku bagi gitu dalam seminggu itu seenggaknya satu, dalam seminggu itu seenggaknya ada satu yang selesai. Nah belum kalau misalkan ada tugas, kalau tugas itu apa ya eh, apa namanya kalau tugas itu kan tapi nggak cuma ini ya, deadline-nya kan tetap masih belum berubah kan ya, masih 2 minggu kan ya. Kalau tugas itu dulu juga 2 minggu, masih 2 minggu ya, itu lebih apa ya, lebih enak lah gitu ngerjainnya tuh. Jadi ada apa namanya kalau misalkan lagi banyak apa kerjaan freelance itu seminggu itu bisa eh, seminggu itu bisa 3 sampai 4 mata kuliah selesai gitu, untuk tugas gitu. Dan apa namanya kalau untuk misalkan lagi sibuk apa namanya bisa apa sorry kalau misalkan lagi nggak kalau misalkan lagi nggak sibuk itu bisa selesai dalam seminggu gitu. Tapi kalau misalkan lagi sibuk ya setengah-setengah gitu. Jadi misalkan empat mata kuliah dalam minggu pertama, lalu sisanya di minggu kedua gitu. Nah kalau misalkan kalau misalkan untuk yang kerja inilah ya kantoran, aku tuh sempat ada semester terakhir itu masih ada kuliah itu, posisinya adalah aku udah bekerja di UT gitu, bekerja di UT. Nah lalu apa namanya eh, aku itu menyempatkan waktu di apa di akhir pekan, atau eh kalau misalkan di apa nih di sela-sela jam kerja gitu atau apa istirahat, kalau misalkan lagi agak senggang gitu aku sempetin gitu tuton apa dan apa mengerjakan tugas gitu dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya adalah eh eh, tipsnya adalah untuk mendedikasikan waktu apa ya bagi skala prioritas lah gitu, kayak apa namanya kayak nggak selalu harus kita nunggu ada waktu kosong, tapi kita coba mendedikasikan waktu kosong gitu untuk mengerjakan tutorial itu. Kurang lebihnya begitu mas dari aku, terima kasih. Oh, oke. Ya, pada akhirnya kan tergantung ke kitanya juga, Mas ya. Iya Walaupun betul. sesibuk apapun, ya tergantung kitanya bisa mengatur waktu atau tidaknya gitu kan. Walaupun kita kan di PKBI aja kalau nggak salah tuh dikasih pelatihan gitu ya untuk manajemen waktu.
Iya, Ya, betul. entah tuh mungkin teman-teman di sini juga apakah mengisi atau mengikuti sesi PKBJ dengan baik dan benar gitu, karena di PKBJ itu kita diajarin buat cara ngatur waktu gimana, pembagian tugas dan lain-lain gitu kan, seperti yang Mas Yan lakukan tadi gitu ya. Cuman lumayan sibuk juga berarti Mas ya dulu waktu eh, masa masa mahasiswa berarti ya, sebagai mahasiswa. Nah, Iya. sampai pada akhirnya ikut ISMA itu gimana Mas? Nah, ini ceritanya agak ini ya, cukup cukup panjang ya. Dulu itu sempat di apa namanya ya? Jadi dulu tuh aku tuh sambil apa ya? Sebelum masuk UT itu sempat coba cari-cari apa kayak beasiswa gitu lah ke luar negeri ya. Karena pengen lah gitu, pengen pengen coba apa suasana kuliah baru gitu. Tapi apa sempat ada yang keterima gitu di Jepang, tapi apa namanya mohon maaf gitu karena kondisi ekonomiku apa nggak bisa diambil karena beasiswanya nggak 100% gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan mau keluar negeri harus yang dapat 100% gitu. Nah, terus eh, apa namanya? Kan pas pas zaman itu kan pas COVID lah ya. Apa namanya? Jadi eh, mau masuk PTN pun apa mohon maaf nggak menyanggupi gitu karena kondisi ekonomi saat itu tuh lagi berat lah ya. Jadi akhirnya masuk UT lah karena apa biaya UKT-nya terjangkau dan apa namanya kuliahnya fleksibel gitu. Jadi dulu itu aku masuk UT di apa namanya ya, direkomendasikan oleh Pak Papas. Pak Papas itu dulu adalah mantan kaprodi sosiologi pada saat itu. Jadi Pak Papas itu adalah teman kuliah ibu saya gitu dan apa ngasih rekomendasi udah masuk UT aja gitu. Apa namanya? Kebetulan beliau itu pada saat itu adalah kaprodi sosiologi dan apa sosiologi itu juga salah apa adalah eh, mat apa ya bukan apa adalah prodi gitu yang saya minati dari yang paling saya minati dari segi keilmuannya gitu ya udahlah masuk saya ke prodi sosiologi lalu setelah itu sambil ini juga lah ya apa menjalani kuliah di UTS apa di samping kesibukan freelance itu aku juga sambil mencari apa peluang-peluang beasiswa gitu. Tapi ya banyak gagalnya lah ya. Banyak gagalnya sampai di tahun 2022 itu ada teman yang ngajakin apa ikut ISMA gitu. Ikut ISMA pada saat itu ya. Cuma kan kalau misalkan waktu waktu itu aku masih semester 4 dan kebijakannya di UT adalah untuk mahasiswa semester 4 ke apa di bawah semester 5 itu belum bisa mendaftar untuk mengikuti program pertukaran atau exchange gitu. Jadi ya udah setelah itu aku coba di tahun berikutnya lagi. Tahun 2023 aku coba ya. Nah, jadi di tahun 2022 itu ada alumni apa namanya? Alumni UT juga gitu ya. Jadi namanya adalah Mas Bijak gitu ya. Jadi waktu pas tahun berikutnya di tahun 2023 itu aku mencoba apa datang ke UT ya, coba kontak beliau gitu, coba apa nanya-nanya informasi itu waktu itu datang ke ini ya datang ke visit nanya-nanya informasi soal program ISMA gitu jadi kasihlah kontaknya si Mas Bijak ini jadi apa mau kontekan sama Mas Bijak dan apa jadi dan pada saat itu Mas Bijak itu eh, posisinya dia itu kerja di apa setelah dia pulang dari ISMA itu dia kerja di UT apa di UT gitu untuk urusan internasionalnya. Jadi ya udah aku berkontak dengan dia apa urusan dokumen apa proses segala macam itu dibantu lah ya. Nah, untuk persiapanku itu adalah apa namanya? Pada saat itu adalah eh, Duolingo English Test dan apa ya? Pokoknya yang dua hal utama adalah tes bahasa Inggris dan esai gitu. Dan esai untuk apa namanya dua hal utama yang perlu disiapkan pada saat itu. Untuk Duolingo English Test itu aku belajar apa belajarnya adalah dengan mengikuti simulasi-simulasi yang ada di apa website Duolingo-nya gitu. Jadi di Duolingo English Test itu dia itu ada gratis itu untuk simulasi tes Duolingo. Dan satu lagi adalah menulis esai gitu. Nah, jadi
kan eh, dengan dua hal ini basic yang paling penting adalah bahasa Inggris gitu. Nah, apa namanya mungkin teman-teman itu apa banyak juga yang udah belajar bahasa Inggris dari lama dan apa aku harus bilang gitu kalau eh, skill bahasa Inggris ini sangat 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 penting gitu untuk apa namanya untuk teman-teman bisa go internasional lah gitu, go abroad. Nah, eh, jadi suatu apa ya, suatu pembiasaan gitu. Bukan cuma bukan cuma dari segi akademik, tapi juga mungkin apa dalam sehari-hari gitu. Dan apa namanya, kalau misalkan aku ngerjain tugas itu membaca apa mungkin bukan cuma membaca bahan ajar yang disediakan oleh itu, tapi juga mencari referensi sumber lain terutama jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris itu sangat membantu untuk meningkatkan literasi dan kemampuan berbahasa Inggris gitu secara akademik ya. Dan itu menjadi landasan yang bagus buat aku bisa menulis esai dan dan untuk tes bahasa Inggrisnya gitu. Jadi dua itu sangat penting uh, didasari oleh skill bahasa Inggris. Nah, selain itu ada ini ya, ada dari latihan, ada dari interview juga gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bekerja di sini mungkin udah ada pengalaman soal interview lah ya. Tapi kalau misalkan untuk kalau misalkan aku dulu itu kan bahasa Inggris lah ya. Jadi kalau misalkan interview yang dalam bahasa Inggris itu persiapannya adalah membiasakan diri untuk berbicara bahasa Inggris sebanyak mungkin dan juga melatih cara menjawab untuk interview dan aku pun nggak nggak aku merasa kalau interview itu sangat sulit ya, terutama buat aku yang eh, apa namanya yang berbicaranya agak seperti ini gitu ada gagap-gagapnya sedikit gitu. Itu sesuatu yang sangat sulit gitu, tapi harus dilatih terus eh, agar bisa meningkat lah gitu skillnya. Nah, setelah itu eh, pokoknya persiapannya adalah pokoknya hal skill utama yang perlu disiapkan adalah kebahasaan Inggris gitu ya kalau untuk go internasional. Tapi mungkin nggak cuma bahasa Inggris gitu ya, mungkin ada bahasa-bahasa lain yang bisa teman-teman pelajari gitu ya untuk pergi keluar untuk mencari peluang-peluang di luar negeri gitu. Dan eh, untuk selain kemampuan bahasa Inggris, teman-teman juga perlu mempelajari kayak program-program yang ingin teman-teman daftar juga. Dan jadi nggak cuma eh, jadi teman-teman nggak cuma menunjukkan skill teman-teman, tapi juga mencocokkan diri teman-teman gitu dengan eh, konsep dan tujuan dari program itu gitu. Nah, selain itu teman-teman juga selain selain unsur-unsur teknis tadi, teman-teman juga pastinya perlu perlu rajin gitu ya, cari-cari informasi mengenai program-program di luar negeri gitu. Karena kalau misalkan aku dulu itu aku rutin nyari-nyari program, ini program mana nih, program exchange mana atau program nggak harus exchange juga, mungkin short course atau summer school, summer course gitu ya yang bisa iniin ke luar negeri. Jadi selain peningkatan skill gitu ya, soft skill teman-teman juga harus rajin untuk mencari informasi terkait program-program yang untuk keluar gitu. Dan dan selain mungkin yang diberitakan oleh kanal resmi UT. Kurang lebihnya gitu sih Mas Raffi kalau untuk dari persiapan dan tips-tipsnya. Oke, jadi walaupun tadi ya sebenarnya salah satu poin utama itu karena masnya juga kuliah di UT gitu ya. Jadi Iya. jadi Jadi tidak terganggu nah waktu oke, perkuliahan satu itu lagi tuh. sorry Mas, aku mau Boleh, nambahin. boleh, boleh, boleh.
Nah, jadi kalau kuliah di UT itu perlu kedisiplinan yang sangat tinggi gitu ya. Terutama dengan kesibukan-kesibukan lainnya, apa namanya? Terutama dengan kesibukan-kesibukan lainnya kan ya teman-teman pasti harus mendedikasikan waktu dan energi untuk menyelesaikan perkuliahan gitu. Jadi apa uh, sense of discipline itu sangat penting dalam uh, dalam hal apapun gitu, dalam hal apapun dan itu jadi terlatih di aku karena berkuliah di UT gitu. Jadi terpaksa kayak lagi kayak misalkan aduh lagi nggak mood nih, lagi nggak mood ya tapi kayak ya tetap harus dikerjain gitu karena apa ya memang tuntutannya seperti itu gitu. Jadi kayak apa kedisiplinan itu dibangun dari sistem perkuliahan di UT gitu Mas Raffi. Ya, betul betul. Karena ya sulit kita kalau misalnya tadi yang Mas Yan lakukan juga kalau kuliahnya ke konvensional gitu ya, atau di PTN lain gitu ya. Banyak mungkin chance-nya, banyak juga saingannya ya Mas ya. Iya betul. Kalau itu mungkin salah satu keunggulannya, pertama kita juga kuliahnya bisa kita yang nentuin, mungkin ya waktunya, ya, tapi kita disiplin. Dan keduanya mungkin saingannya terlalu banyak gitu kan. Tapi kalau boleh tahu waktu itu berapa orang sih Mas dari ISMA yang UT itu? Barang angkatan Mas berarti ya? Oke ya. Ya, angkatanku itu ada 3 orang. Ada 3 orang yang mengikuti program IPMA. Jadi satu itu aku dari FISIP, 2 sisanya itu ada Ricci dan Salma, mereka itu dari FEB. Oh, 3 orang ya, ya. Itu, Ya, nah ketika kegiatan satu itu mungkin sharing session ya. Nah, satu mm. Mas Shan dan kawan-kawan tuh ngapain aja Mas kalau boleh tahu? Sorry Mas, boleh diulang pertanyaannya? Iya, tadi kan ada 3 orang berarti Mas ya yang Ya. berangkat pada saat angkatan Mas itu tuh. Nah, Mm. kita tuh pengen tahu gitu di sana tuh kegiatannya ngapain aja, ISMA tuh ngapain aja gitu ya. Ya. Terus berapa lama juga gitu kan biar kita Mm. tahu. Oke. Kalau ISMA itu programnya 1 semester ya. Kegiatannya 1 semester. Uh, jadi ya perkuliahan mengikuti basically mengikuti perkuliahan biasa gitu tapi di kampus di luar negeri gitu. Alhamdulillah pada saat itu aku kedapatan di Korean University gitu. Nah, apa namanya? Satu hal yang unik satu hal yang melekat di Korea adalah pentingnya pendidikan kan ya. Jadi apa eh, value yang aku bawa sebagai mahasiswa UT itu adalah tadi ya seperti tadi kedisiplinan gitu. Dan di Korea itu uh, tingkat tingkat kompetitifnya kompetitifnya antar mahasiswa untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus itu sangat tinggi. Jadi uh, apa jadi dalam pembelajaran di kuliah itu apa namanya uh, value yang aku bawa dari belajar di UT itu bisa diaplikasikan di sana. Jadi waktu di sana itu belajar. Jadi aku ngambil mata mata kuliah ada 4 ya di waktu mengikuti perkuliahan di sana. Ada mata kuliah bahasa Korea, ada mata kuliah filsafat biologi, satu lagi ada soal sosiologi lingkungan ya. Sama satu lagi ada mata kuliah eh, marketing gitu. Jadi eh, 4 mata kuliah tersebut juga memiliki eh, tingkat tingkat kesulitannya masing-masing gitu. Dan kalau jadi tiap kayak contohnya gitu. Kayak misalkan mau musim ujian, tiap mau musim ujian itu mahasiswa di sana itu bisa belajar di kampus ya di kampus pokoknya sampai pagi gitu. Jadi kalau menjelang ujian, kampus itu buka 24 jam gitu pada saat itu. Dan mahasiswa itu mendedikasikan waktunya mungkin apa bisa sampai pagi gitu ya untuk eh, apa untuk belajar gitu demi mendapatkan nilai terbaik. Tapi mungkin kalau misalkan di Forsir terlalu terlalu over gitu mungkin nggak baik juga gitu. Jadi itulah fungsi kedisiplinan dari diri kita untuk untuk kita harus bisa melakukan apa yang perlu kita lakukan, tapi kita juga harus tahu batasan itu untuk nggak terlalu over dalam melakukan sesuatu. Jadi apa namanya dari eh,
pokoknya ya perkuliahan itu dari perkuliahan itu itulah yang aku pelajari. Dan selain di perkuliahan ya, kan di sana nggak kuliah doang gitu, aku juga berteman membuat koneksi-koneksi baru dengan teman-teman baru dari negara yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi dengan bantuan gitu ya, dengan bantuan pemahaman dari ilmu sosiologi yang aku pelajari itu juga membantuku untuk membuat pertemanan baru gitu dengan mahasiswa-mahasiswa lain gitu, dengan orang-orang lain dari negara yang berbeda gitu. Baik dari Korea, mungkin ada yang dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika pun ada gitu mereka. Jadi mindsetnya itu udah terbentuk dari kuliah di UT dan belajar sosiologi gitu. Oh, oke, baik. Jadi itu satu semester, berarti kurang lebih 6 bulan jadi Mas di sana. Waktu itu 4, 4 jadi bulan. mengikuti kalender akademik di sana. Oh, di sana tuh 4 bulan satu semesternya itu Iya, Mas. satu semester Beda 4 sebulan bulan. sama di UT. Di UT kan 3 bulan ya, kuliah Iya. efektifnya. Hitungannya tetap 6 bulan gitu. Betul. Mungkin lebih menarik lagi nih, berarti kan 4 bulan tuh ya cukup lama juga gitu kan diam di sana. Nah, tadi juga menarik tuh, berarti culture-nya tuh kalau di sana sebelum ujian tuh kampus dibuka 24 jam ya Mas. Iya, betul. Nah, kalau di UT kan mahasiswa belajar H-min 24 jam. Iya. UAS ya, sama-sama 24 jam, bedanya minnya aja sih di kita tuh. Terus kalau secara habitus tuh ya, mereka tuh diskusi dan argumentasi di kelasnya tuh berargumennya gitu ya. Itu hampir sama kayak di kita atau gimana? Walaupun mungkin di UT kita nggak secara apa ya, secara sinkronus ya, secara langsung. Iya. Tapi secara yang Mas ikuti gitu kan secara di sana, dari segi budaya diskusi dan argumentasi di kelas itu apakah sama atau bagaimana? Kalau dari segi itu sebenarnya iya, sangat sangat aktif gitu. Tapi kalau misalkan di kelas-kelas saya itu uh, diskusinya itu banyak kan dibagi gitu, dibagi per kelompok gitu. Jadi bukan jadi dosen itu memberikan topik, jadi kita dikasih memberikan topik ya biasanya. Ya, atau Jadi ya. mahasiswanya dibagikan kelompok, lalu kita diskusi gitu mengenai hal itu. Jadi sangat aktif gitu ya, sangat aktif, tapi nggak semuanya tapi dibagi per kelompok kecil agar semua mahasiswa itu ikut terlibat dalam diskusi gitu. Jadi kalau misalkan nggak dibagi kelompok itu kan mungkin kayak harus angkat tangan dulu gitu, Betul, 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 betul. jadi Mirip ini ya, focus group discussion ya Mas, Iya, FGD jadi. FGD ya. Sistem kalau misalkan sesi diskusi di sana tuh seperti itu gitu, lebih kayak FGD gitu. Jadi agar semua mahasiswa itu bisa terlibat langsung dalam diskusi gitu, walaupun ya nggak menyeluruh ya, tapi lebih meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam diskusi itu kurang lebih Mas. Ya itu menarik sih, konsep FGD itu mungkin UT juga kedepannya bisa menerapkan juga tuh FGD. FGD itu seru. Nah, Nah, iya betul. terus mungkin ini geser kita sebagai mahasiswanya mungkin ya, terkait kepekaan sosial nih gitu Mas. Di sana tuh culture kayak organisasi atau mungkin pergerakan mahasiswa di kelas itu kayak gimana? Apakah ada sama kayak Indonesia gitu ya, ada ruang ekspresi sama mahasiswa tuh terbuka atau aktif kayak di kampus-kampus di Indonesia nggak? Iya, sama kok Mas. Kurang lebih ya kalau misalkan di bagian itunya, di bagian organisasi ya. Organisasi di sana tuh sangat aktif dan disupport gitu, sangat disupport oleh pihak kampus gitu. Jadi eh, apa eh, dan gak cuma pihak kampus yang mensupport dari organisasi tersebut, tapi juga disupport oleh para alumni gitu ya, yang pernah mengikuti organisasi-organisasi di sana gitu. Jadi dan tiap organisasi, atau kalau di sana nyebutnya klub gitu, misalkan di sana nyebutnya klub klub mahasiswa, mereka itu difasilitasi oleh kampus ruangan-ruangannya masing-masing, juga forum-forumnya masing-masing gitu untuk kalau misalkan mengadakan acara. Jadi kalau di sana itu ya sangat aktif gitu mahasiswa dalam berdiskusi. Kalau misalkan saya itu waktu itu ikut ikut
yang namanya language exchange group gitu. Jadi semacam apa eh, semacam grup kayak untuk ya basically untuk pertukaran apa kebudayaan gitu, language and culture exchange group namanya. Lalu selain itu juga saya ikut klub bola gitu di sana gitu. Jadi apa main bola juga di sana gitu. Apa, rutin dan apa semua itu memiliki struktur organisasi yang aktif gitu, yang aktif dan terstruktur gitu. Oh, sama aja berarti, tapi mungkin enaknya di sana orang-orangnya juga udah terbiasa tadi dari secara pendidikannya juga disiplin dan juga organisasinya juga lebih disiplin. Nggak ada yang ribut-ribut gitu ya Mas ya. Iya, mereka apa ya lebih apa lebih lebih untuk kepentingan bersama gitu lah ya apa Ya, betul dan ya bukan memang itu hanya esensi berorganisasi eh, seperti itu ya Mas. bukan apa bukan sepi apa ke untuk kepentingan sepihak aja. Kepentingan segelintir saya betul-betul. Karena ya kita tahu kan mungkin di Korea itu kan agak strict ya terhadap Iya. pendidikan tuh. Nah itu yang tadi mungkin dari 4 bulan Mas Shen merasakan Mm-mm. perkuliahan di sana tuh bulan keberapa tuh mulai ke oh ternyata kayak gini mulai beradaptasi karena mungkin kalaupun misalnya nggak lama tuh wajar karena tadi kan udah terbentuk kan Iya. kedisiplinan sama kemandiriannya selama kuliah di Mm-mm. UT. Nah itu kira-kira berapa waktu tuh berapa lama gitu ya kita beradaptasi dengan stage-nya pendidikan di sana di Korea terutama gitu ya. Iya. Ya kurang lebih 1 bulan lah ya apa namanya jadi apa ya bisa terbiasa banget gitu loh. Mungkin apa bisa bisa lebih cepat bisa lebih lambat gitu tergantung apa situasi dan kondisi masing-masing juga tapi ya kurang lebihnya sebulan udah bisa. Sebulan. Mm. Eh, Wah, menarik. Ini Iya. mungkin dari tadi kita doang ya ngobrol ya, teman-teman dari peserta juga, teman-teman calon-calon sosiolog. Ini kalau misalnya mau bertanya, boleh raise hand, perkenalkan nama, sama dari UPBJJ mana. Ya. Silahkan mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, mumpung ada Kak Shannya nih, gitu kan. Berarti sekarang Kak Shan lagi di UT Pusat ini? Iya betul saya apa aku sekarang tuh kerja di UT Pusat di ininya di bagian urusan internasional. Tuh. Ada yang mau bertanya mungkin dari teman? Baik, perkenalkan. Eh, halo, Halo, halo. ya Boleh Kak, baik Kak. silakan Kak. Boleh Kak. Mohon maaf, suara saya memang agak cadel, memang bawaan dari lahir. Ya. Oke, sebenarnya saya sama seperti anak muda yang lain memiliki suatu keresahan, yaitu di, dilihat fenomena sekarang mahasiswa yang katanya negara menganut sistem demokrasi yang pada prinsipnya itu maaf ya itu menganut 3 pedoman yaitu kebebasan lalu ada kesetaraan dan persaudaraan tapi saya melihat fenomena bangsa Indonesia khususnya di era Presiden Prabowo tersebut mulai hilang. Lalu bagaimana kita sebagai anak muda untuk mengembalikan revolusi yang sudah dibangun oleh mahasiswa-mahasiswa yang terdahulu seperti UI, UGM, dan lainnya. Itu pertanyaan pertama. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Sebentar, Kak. Akhir-akhir ini, Presiden Prabowo sering sekali berpergian ke luar negeri, terakhir ke Prancis. Beliau mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Menurut kakak, itu
perlu atau tidak dengan melihat fenomena sosial pendidikan kita, khususnya di Nusa Tenggara sampai Maluku Papua, hak pendidikan Indonesia mengalami kesenjangan sosial dengan yang ada di Pulau Jawa. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas tadi belum memperkenalkan nama, boleh atas nama Ya, perkenalkan nama saya Naufa Gegeribowo, bisa dipanggil Bowo, dari UT Semarang, jurusan Sosiologi, semester menuju semester 3. Oke, terima kasih banyak Mas Noval. Ini Ya, baru dibuka pertanyaannya cukup tajam-tajam sekali ini Mas San. Gimana ini Mas San? Mungkin ada tanggapan Mas San, walaupun mungkin ya Kak Noval, Mas San sendiri backgroundnya bukan aktivis non akademis ya sebagai akademisi, tapi nggak apa-apa mungkin ya karena kita diberikan ruang, diberikan forum untuk berpendapat gitu kan. Silahkan Mas San mungkin mau menanggapi. Ya, baik. Terima kasih Mas Bowo ya atas pertanyaannya tadi. Mungkin saya akan jawab saya jawab apa ya sekepercayaan saya gitu. Dan apa namanya? Kalau misalkan di era ini gitu, apa ya, namanya? Di era ini kita ini mungkin kita bisa melihat ya apa kemasyarakatan kita itu kondisinya semakin apa ya kayak kita ibaratnya ditindas lah oleh kekuasaan gitu ya. Jadi ya, betul. satu hal nih apa mungkin karena kita sebagai masyarakat sipil biasa ya apa dan kita ya kita mungkin tidak punya kekuatan seperti orang-orang yang memegang jabatan gitu di sana. Yang bisa kita lakukan adalah terus bersuara dan terus terus mengingatkan untuk orang-orang sekitar kita tentang apa yang kita perjuangkan, yaitu demokrasi, eh, apa eh, apa namanya kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat itu dari berbagai bidang gitu, terutama kalau misalkan yang yang saya perjuangkan itu adalah untuk pendidikan gitu. Pendidikan di Indonesia itu satu hal yang menurut saya paling penting untuk membangun fondasi negeri. Jadi teman-teman terutama sebagai kita ya sebagai mahasiswa sosiologi itu bisa terus berpendapat lah, jangan terus berpendapat, terus bersuara gitu mengenai mengenai hal-hal yang kita perjuangkan untuk kesejahteraan bersama. Kurang lebihnya seperti itu untuk pertanyaan pertama. Kalau untuk pertanyaan kedua mengenai uh, pembelajaran bahasa ya untuk Iya, uh, bahasa Prancis. Ya. untuk bahasa Perancis apakah penting? Nah, ini mungkin kita bisa melihat dulu dari konteks apa yang keperluan kita gitu. Urgensinya. Keperluan kita dan uh, tujuan kita gitu belajar bahasa Perancis itu. Jadi kalau menurutku bahasa Perancis itu ada mungkin sifatnya sekunder ya. Kalau misalkan Iya, dari bahasa asing yang perlu kita pelajari, yang utama terutama adalah bahasa Inggris bahasa ya. Inggris. Bahasa Inggris pastinya tentu. Yes. Dan lalu mungkin kalau menurut saya bahasa Perancis itu kurang penting untuk dipelajari karena kalau misalkan dari segi perekonomian dunia Perancis itu mungkin kita lebih untuk sekunder selain bahasa Inggris itu kita bisa belajar bahasa Cina atau Jepang gitu ya, untuk sekunder setelah bahasa Inggris karena mungkin perekonomian dunia itu lebih untuk perekonomian dunia dari segi perekonomian dan perannya di dunia itu Cina dan Jepang itu lebih nongol lah gitu dibanding Perancis. Jadi kalau misalkan menurut saya tetap yang utama itu adalah mementingkan pembelajaran bahasa Inggris terlebih dahulu. Terima kasih Oke, Kak. Mas Bowo. Oke, Kak. Ada sedikit tambahan. Ya. Bagaimana melihat sikap Presiden Prabowo yang selalu ingin mengikuti program-program yang ada di dunia internasional. Contohnya
MBG di Finlandia kalau nggak salah itu sebelum melakukan program tersebut pemerintah melakukan yang namanya observasi kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Di pemerintahan sesudahnya baru kita laksanakan. Menurut Bung Bung ini, sikap apa yang harus Presiden Prabowo ambil supaya memajukan bangsa Indonesia dari ke ke, ke dari hmm, dari lubang yang sebenarnya sudah dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya seperti Pak Harto, Soekarno, dan lainnya. Menurut Anda sebagai aktivis sekaligus sosiolog, itu apa tanggapan Anda tentang fenomena tersebut? Baik. Ya, Ya, Mas. oke, baik. Terima kasih Mas Bowo. Mungkin apa ya, saya ingin tegaskan lagi bahwa apa namanya, saya ini lebih ke ranah apa ya, ranah akademis dan bukan mendalami di bidang aktivis. Tapi saya Iya. mengapresiasi sekali untuk pertanyaannya. Mungkin saya jawab yang untuk yang perihal di luar negeri ini. Mohon maaf Kak, Ya, suaranya kurang keras. baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ya, saya tegaskan lagi bahwa saya ini mungkin di bidang apa ya, bukan saya di bidang akademis dan bukan dalamnya di bidang aktivisme, tapi saya apresiasi untuk pertanyaannya dan saya ingin saya akan menjawab semampunya saya gitu. Kalau untuk apa ya, mungkin pelaksanaan MBG di luar negeri, menurut saya sebaiknya diutamakan untuk daerah 3T terlebih Tuh. dahulu. Ah, Ya, tuh. prioritasnya adalah di daerah itu dulu. Apa ya, kalau misalkan tujuannya adalah untuk ketahanan pangan. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk menyerap merata terlebih dahulu, tapi lebih diprioritaskan kepada mereka yang lebih membutuhkan di daerah 3T dan pelosok-pelosok negeri lainnya. Terima kasih, mungkin sekian jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Shan. Gimana Mas Noval? Mungkin Baik ini Kak, ya seru sebenarnya pertanyaannya, cuman iya, kurang relevan mungkinnya dengan narasumber yang kita hadirkan pada kali ini. iya, Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa Mas Noval, jangan berhenti ya. Tadi tuh di poin pertanyaan pertama kan dari Mas Shan juga menekankan bahwa kita juga sebagai mahasiswa sosiologi terutama gitu ya, terus iya, bersuara, eh, jangan sampai kita apatis gitu kan. Sebagai mahasiswa itu jangan sampai apatis gitu kan. Idealisme kan adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Betul kan Mas Noval? Ya, mungkin dari saya tuh ada 3 kata. Pertama yaitu refuse, resist, organize. Itu saja mungkin. yes. Tuh, Kak Naufal, terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Nanti juga Kak Naufal mungkin belajar sosiologi politik, itu silakan diperdalami. Ada Baik, juga mungkin kayak gitu. Ya. Terima kasih Kak Naufal. Mungkin dari baik teman-teman Kak. yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Boleh langsung raise hand atau langsung on mic juga boleh. Enggak ada nih, Gimana, Mas Raffi. teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya nih? Mungkin terkait tadi tips triknya untuk masuk award ISMA, atau mungkin oh iya mungkin ya, sebelum sambil nunggu yang nanya mungkin ya Mas Yan tuh, ini kan kita bentar lagi minggu depan berarti kan UAS tuh. Ya, Nah, tips ujian ya. Mas Yan Oke, tuh oke. tips ngapalinnya atau Baik. mungkin tips ngerjainnya, mungkin tuh ada tips lain kita bisa implementasikan gitu Baik. sebagai adik-adik tingkatnya ini. Oke. Baik, terima kasih. Suaranya kurang dekat Mas, bener Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Rafli ya. Mungkin kalau misalkan untuk terkait ujian gitu. Dari saya itu dulu belajarnya di inilah, dicicil gitu. Karena kan kita itu ada jarak ya.
ada jarak dari tuton sampai ke dari tuton selesai gitu, tuton TMK selesai sampai ujian itu ada jarak gitu. Jadi kalau dari saya pribadi adalah belajarnya dicicil, lalu Hamin dua gitu ya, Hamin dua ya kurang lebih sampai Hamin dua gitu ya. Jadi Hamin satu itu eh, Hamin satu adalah hari, kalau aku ada, kalau menurutku pribadi Hamin satu adalah waktu untuk stress relief gitu. Jadi Hamin satu ujian itu ya main lah gitu, nah apa untuk eh, nggak, setidaknya nggak mikir ujian, baru di paginya itu, pagi sebelum ujian itu baru untuk mereview lagi untuk materi-materi yang kita pelajari. Jadi nggak terlalu stres juga gitu untuk memecahkan ujiannya. Yang nggak SKS banget berarti Mas ya. Iya, nggak SKS banget. Jadi kayak Hamin satu itu bukan untuk belajar tapi untuk nyantai. Ah, betul. Kayaknya itu yang perlu kita perlukan. Tapi gimana ya? Tadi mungkin perbedaan culture-nya ketika di Korea tadi 24 jam dibuka, kampusnya kita H-min 24 jam baru buka Iya. modul biasanya, baru unboxing. Nah, itu tadi mungkin sedikit tipsnya. Ini sambil berjalan ada yang bertanya. Tadi Mas Mufid udah raise hand duluan. Boleh mau on mic atau mau ditulis atau diketik? Mas Mufid, Oh ya, terima kasih Kak Rafli atas boleh. kesempatannya. Heeh, langsung aja. Salam kenal, Kak Shan. Aku Mufid dari UPPJ Jakarta, jurusan manajemen. Aku pengen nanya, tadi Kak Shan bilang diskusi di sana tuh kebanyakan aktif dan rata-rata para mahasiswa itu sering melakukan forum group discussion dan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Hmm. Yang aku tanyakan perbedaan di sana sistem belajar di Korea dengan di sini. Kalau misalkan di sini kita sumbernya kan dari jurnal atau dari artikel atau dari buku modul dan paling ditekankan kepada dari dosen kan pasti modul. Kalau misalkan di sana tuh begitu juga kah atau dari buku-buku non fiksi gitu? Kebetulan aku juga suka baca buku juga kan. Jadi kadang kalau misalkan aku ngisi diskusi itu sumber referensi nggak cuma berdasarkan dari modul aja, tapi juga dari buku-buku yang aku baca, non fiksi yang aku punya gitu. Hmm. Jadi itu menyambung ke sistem belajar di sana tuh apakah juga menekankan literasi karena Indonesia kan literasinya tidak sebaik dibanding negara-negara maju terkhusus negara Korea Selatan kan. Literasi di sana tuh bagaimana dan pandangan Kashan tuh bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mufid ya. Mungkin kalau misalkan di sana itu dari bahan ajar pertama yang tentunya yang disiapkan oleh dosen atau tenaga pengajarnya di sana gitu. Itu yang pertama. Jadi bukan berupa modul tapi lebih ke apa ya? Lebih ke silabus lah ya. Silabus materi yang apa yang disiapkan oleh masing-masing dosen. Itu untuk primernya gitu. Dan selain itu dosen-dosen itu juga apa namanya menyarankan untuk belajar dari jurnal. Jadi kalau di kampus aku di sana itu di Korea University ada akses jurnal gratis ya melalui web Statista gitu. Jadi setiap dosen akan mengarahkan kita ke situ gitu untuk bahan ajar. Jadi ada apa namanya ada jurnal-jurnal spesifik gitu yang jurnal-jurnal tertentu yang mereka rekomendasikan untuk kita pelajari, tapi nggak bukan cuma jurnal-jurnal yang direkomendasikan aja gitu, dan kita juga bisa mencari jurnal-jurnal lain yang relevan dengan topik yang kita ini ya, dengan topik yang kita pelajari apa mata kuliah lah ya, mata kuliah yang kita pelajari di situ. Dan lalu selain itu apa namanya selain jurnal dan apa yang dari jurnal eksternal, jurnal internalnya juga ada dari repositorinya mereka gitu. Jadi penelitian-penelitian lampau yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa atau peneliti atau dosen di universitas tersebut juga bisa dijadikan bahan ajar gitu. Jadi kalau misalkan dimiripkan gitu ya dengan UT gitu, mungkin teman-teman bisa buka repositori UT gitu untuk penelitian yang sudah lampau dilakukan di UT, atau misalkan mungkin bisa mencoba mencari melalui website-website yang berisikan jurnal-jurnal akademik gitu. Kurang lebihnya dari saya itu. Terima kasih Mas Mufid atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Udah terjawab Mas Mufid? Sudah. Ya,
kurang lebih hampir sama aja, cuma mungkin bedanya di budaya literasinya aja ya Mas ya. Kalau di Indonesia tuh mungkin baru tergerak mungkin ya budaya literasi itu di 1-2 tahun ke belakang ini gitu ya. Ya mudah-mudahan juga itu bisa menaikkan indeks literasi masyarakat kita juga gitu kan. Terima kasih banyak Mas Upi telah bertanya. Ini ada pertanyaan juga di kolom komentar Kak. Kak, maaf mau bertanya, jurusan sosiologi selain jadi guru bisa jadi apa ya? Hehe. Nah, Kak Shan sekarang jadi apa Kak Shan kalau boleh tahu? Aku ini sekarang bekerja di Universitas Terbuka Pusat sebagai staf urusan internasional di bawah sekretariat universitas. Jadi sebenarnya kalau sosiologi itu apa ya, nggak begitu spesifik ya, karena mungkin cukup underrated gitu prodinya. Tapi kalau misalkan kebanyakan orang yang mengambil prodi sosiologi itu mereka apa ya, entah jadi guru atau dosen atau mereka bisa juga apa namanya ya, eh, peneliti gitu. Karena apa nah, kebanyakan orang yang mengambil sosiologi itu mengambil sosiologi karena ilmunya gitu ya. Apa eh, jadi apa namanya kurang lebih itu dari jawabanku. Terima kasih apa pertanyaannya. Tips Ya. dapat cum laude di Nah, UT. dapat cum laude UT-nya gimana katanya Mas Cum Shan? laude di UT. Jujur IPK aku nggak cum laude sih. Mungkin IPK tinggi lah gitu ya di atas Ya. standar PTN kan 2,75 Iya. mungkin Mas Shan. Oke, tips untuk cum laude adalah apa ya? Sebenarnya yang tadi udah aku sebutkan lah ya, disiplin untuk apa dalam waktu belajar dan ujian juga gitu ya. Dalam waktu belajar dan ujian apa selain itu juga aktif untuk mencari-cari peluang lain di luar kampus atau apa namanya atau juga apa namanya eh, aktif gitu aktif berdiskusi dengan mahasiswa lain gitu ya. Dengan apa namanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang apa kegiatan kampus gitu yang bermanfaat juga buat teman-teman apa namanya dari prodi sosiologi juga banyak kegiatan-kegiatan teman bisa teman ikuti ya. Pastinya apa namanya mungkin kurang lebihnya dari itu apa itu saja dari aku untuk tips agar dapat kuplot di UT. Ya. Kembali Kayak lagi gitu. ke Mas Rafli, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Shan. Tadi juga tuh ya, sosiologi itu bisa jadi banyak mungkin ya Mbak. Kalau jadi guru tuh kalau nggak salah ada yang lebih spesifik ya pendidikan sosiologi. Iya. Terus di pemerintahan bisa masuk, di perusahaan-perusahaan juga masih bisa masuk sebagai human resource biasanya. Banyak sebenarnya. Kita kan tadi prodi underrated, kalau saya bilangnya prodinya indie gitu. Jarang ada yang ini, tapi kita tuh punya power yang sangat bagus kawan-kawan. Oke, juga untuk teman-teman semua itu udah ada link daftar hadir ya, jangan lupa diisi di kolom chat. Sudah di-share juga oleh admin Visip. Mungkin ada lagi yang mau bertanya teman-teman sebelum kita ke sesi akhir mungkin ya. Satu pertanyaan lagi mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. 5, 4, 3, 2, 1 tidak ada. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya nih Mas setelah tadi bercerita dari sebelum program ISMA sampai tadi pada saat ISMA-nya gimana. Nah, sekarang tuh lebih ke pasca programnya atau penerapan ilmunya gitu. Nah, setelah pulang dari sana gitu kan yang gimana juga Mas sudah bisa nge-compare antara pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan di Korea itu gimana. Juga sekarang jadi alumni gitu ya di sosiologi UT. Nah, habitus atau mindset baru apa yang paling melekat dan sangat membantu kalian tuh dalam dunia profesional ya sekarang mungkin ya setelah jadi alumni gitu ya. Apa tuh kira-kira habitus ataupun mindsetnya gitu. Baik, kalau dari aku pribadi adalah lebih ya satu hal paling penting yang aku pelajari dari selama mengikuti program ISMA adalah untuk terbuka kepada pemikiran-pemikiran baru gitu. Apa namanya kita seiring kita bertumbuh dan berjalan ini kan pastinya banyak banget hal-hal baru yang bisa kita pelajari hal-hal baru yang bisa kita pelajari tapi tentunya apa namanya dengan kita terbuka dengan terbuka terhadap hal baru gitu kita bisa meluaskan perspektif kita
terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini. Tapi bukan berarti kita juga apa namanya mentah-mentah menerima apa yang kita apa yang kita lihat gitu, apa yang kita lihat atau hal yang kita pelajari. Tentunya dengan terbukanya kita terhadap hal-hal baru, kita juga harus memiliki critical thinking ya, critical thinking terhadap hal-hal tersebut agar tentunya kita itu bisa menyerap ilmunya dengan maksimal gitu, dengan dampak yang maksimal yang baik terhadap diri kita. Jadi dan mungkin juga bukan untuk diri kita aja gitu, tapi juga untuk manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain juga gitu. Jadi uh, apa ya tetap terbuka tapi kritis juga, dan dan jadi selain menyerap itu kita juga bisa membagikan manfaat-manfaat yang kita dapat itu tersebut kepada orang lain. Kurang lebih itu Mas Raffi terakhir dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Shan. Ya, seru banget ya teman-teman diskusinya, tapi sayang juga waktu kita ini agak sedikit terbatas gitu, karena sebelum disudahi, Kak Shan mungkin boleh kasih closing statement atau pesan buat teman-teman sosiolog. Bahkan mungkin ini termasuk saya kan semester akhir nih Mas. Udah mulai demotivasi nih ngerjain tugas-tugas akhir. Ada pesan dan kesannya biar saya juga, wah saya pengen esos nih segera gitu kan. Iya. Oke, dariku teman-teman itu jangan pernah patah semangat ya. Sekarang ini tentunya keadaan-keadaan di sekitar kita lagi berat, tapi teman-teman semua saya harap agar jangan patah semangat dan terus berjuang untuk apa yang kita perjuangkan gitu. Disiplin, 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 dan terus terus semangat dan terus memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain juga. Kurang lebih dari itu, dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Shan atas waktunya. Jadi teman-teman, dari obrolan kita siang menjelang sore ini tuh benang merahnya tuh pertama mungkin ya, status kita tuh sebagai mahasiswa UT atau mungkin mahasiswa jarak jauh tuh bukan suatu pembatas atau limitasi ya, melainkan ruang tak terbatas untuk berekspresi. Nah, fleksibilitas yang dimiliki oleh UT itu justru ngasih kita tuh waktu yang lebih gitu kan untuk tadi riset, belajar skill baru juga gitu kan, dan apply beberapa opportunity global seperti yang dilakukan oleh Kak Shan di ISMA tadi. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Kak Shan Cuja Adiwinata atas sharing yang luar biasa, dan terima kasih juga buat teman-teman yang diskusinya super aktif juga ya siang ini. Tuh, tadi ada beberapa pertanyaan yang cukup seru mungkin ya kalau misalnya kita bahas lebih lama gitu kan. Jangan lupa tadi ya isi drilling presensinya di kolom chat. Saya Rafael Alfiandi pamit undur diri. Teruslah membaca fenomena yang terjadi dan pastinya terus berani bermimpi global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri jangan lupa on cam-nya kita dokumentasi ya bersama Kak Shan, dan ada dosen, ada Kak Prodi juga ada Ibu Parwita dan Ibu. Boleh sambil on cam mungkin ya teman-teman. Mungkin dari Prodi boleh dibantu didokumentasikan, saya bantu instruksikan. Semuanya lihat ke kamera. Boleh gaya UT tuh udah ditunjukkan oleh Kak Shan. Tangan kanan U, setangkinya T. Nah, oke. Hitungan ketiga, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya lain teman-teman. Nah, bebas. Lihat ke kamera semuanya. Hitungan ketiga ditahan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi biar kita bisa bikin feed di story, dan nanti jangan lupa tag Prodi Sosiologi juga ya. Atau mungkin tag IG-nya Mashan. Mashan boleh? Apa IG-nya Mashan? IG-nya aku sendot. Wah, lupa ini. Gak bakal nambah followers dong Mas, saya Mas. Ada kok di Sosiologi UT. Nah, itu ada ya. Di tag di situ ntar. Nah, boleh tuh. Nanti sekali lagi mungkin ya terakhir. Bebas kayaknya teman-teman. Biar 3 slide. Oke, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih banyak teman-teman yang nanti untuk dokumentasinya mungkin dibagikan di grup. Jangan lupa kalau misalnya mau diupdate di Instagram, tag juga prodinya, mau tag ke Masanya juga boleh atau tag ke saya juga boleh. Nanti tinggal cari aja. RFLian underscore Alfiandi. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, sekian dari kami juga mungkin ya. Selamat siang, selamat sore juga buat teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Assalamualaikum. Syam, Mas Terima Rafli. kasih. Thank you. Terima kasih semuanya. Izin nih.